beberapa pertanyaan terkait ujian akhir semester saya yang kelima untuk mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kesehatan bank. Suatu bank dapat dikatakan sehat apabila menjalankan fungsinya dengan optimal, baik dalam hal intermediari maupun dalam hal pemberian jasa layanan perbankan. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan pentingnya menjaga kesehatan bank bagi suatu perekonomian. Peranan industri perbankan dalam perekonomian adalah cukup strategis karena terkait dengan dua fungsi utama perbankan, yaitu sebagai lembaga intermediasi dana dan sebagai infrastruktur moneter. Oleh karena itu, secara langsung maupun tidak langsung, baik buruknya kinerja industri perbankan akan mempengaruhi kinerja perekonomian secara umum. Karena peran inilah, maka industri bank harus sehat baik dari sisi manajerial maupun kinerja keuangan maupun kinerja pelayanan. Selain itu, sebagai lembaga intermediasi dana, khususnya lembaga depositori, bank sangat memerlukan kepercayaan nasabah, terutama nasabah penabung atau deposan. Tingkat kesehatan bank merupakan faktor penting atau bahkan utama yang mempengaruhi kepercayaan deposan terhadap bank. Oleh karena itu, kesehatan bank wajib dijaga dan diawasi. Pertanyaan yang ketiga yaitu, menurut konsep Bank Indonesia, mengapa kesehatan bank perlu dijaga? Menurut konsep Bank Indonesia, ada dua kepentingan mengapa kesehatan bank perlu dijaga. Yang pertama yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Yang kedua, sebagai indikator bagi Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank, serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank, baik berupa corrective action oleh bank maupun supervisory action. Untuk pertanyaan nomor 4 yaitu, saat ini variabel apa saja yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank berdasarkan PBI nomor 13/1 PBI 2011. Dalam ketentuan Bank Indonesia, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank. Penilaian tersebut menyangkut 4 aspek utama, yaitu yang pertama profil resiko, yang kedua good corporate governance, yang ketiga rentabilitas, dan yang keempat adalah permodalan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu jelaskan dari mana sumber-sumber dana yang dapat dihimpun bank umum untuk selanjutnya disalurkan. Secara teori, sumber-sumber penghimpunan dana bank meliputi giro tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, surat berharga yang diterbitkan, dan modal sendiri. Untuk pertanyaan yang keenam yaitu jelaskan dalam bentuk apa saja penggunaan dana bank. Garis besar penggunaan dana bank untuk mendapatkan penghasilan atau revenue bank meliputi yang pertama cadangan atau reserve, kredit yang disalurkan atau loan, dan investasi atau investment. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, jika dilihat dari produktivitasnya, aktiva bank dibedakan menjadi aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Jelaskan pengertiannya masing-masing. Penggunaan dana bisa dibedakan menjadi aktiva tidak produktif dan aktiva produktif. Aktiva tidak produktif berupa alat likuid atau cash asset, berupa kas, giro pada bank sentral, dan giro pada bank lain. Sementara aktiva produktif atau earning asset meliputi kredit, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga, dan pernyataan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan makna dari Asset Liability Management. Asset Liability Management atau ALM yang merupakan koordinasi hubungan timbal balik yang dilakukan secara terpadu antara kedua sisi neraca bank berdasarkan keputusan dan rencana jangka pendek. Pertanyaan yang ke-9 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan asuransi kerugian. Dalam pengertian yang lebih kompleks, asuransi kerugian merupakan jenis asuransi yang memberi ganti rugi kepada seseorang pemilik asuransi yang kemudian disebut sebagai tertanggung yang menderita kerugian atas harta benda miliknya, di mana kerugian tersebut terjadi karena suatu bahaya atau bencana. Untuk pertanyaan yang
ke-10 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri.